ini saya mau bertemu dengan spesialis untuk terkait observasi pembelajaran juga. Saya ingin mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa seperti apa. Jadi tujuan observasi supervisi akademik nanti mulai dari tahapan-tahapan pembelajaran yang bisa dilakukan di kelas yang ditulis lakukan. Untuk tujuan pembelajaran ditulis di kelas nanti itu seperti apa? Tujuan pembelajaran nanti yang akan saya lakukan itu tentang materi IPA sih Pak, proyek IPA. Jadi nanti bagaimana siswa memahami macam-macam proses pemisahan campuran seperti itu. Jadi, karena babnya memang di sini tentang campuran. Terus untuk area pengembangan pada pembelajaran yang ditulis lakukan nanti mulai dari pengetahuan atau keterampilan. Jadi ya yang ingin saya tingkatkan di sini tentang pembelajaran bagaimana meningkatkan kompetensi sosial emosional saya mengajar anak-anak, kemudian juga pengetahuannya nanti bagaimana bisa meningkat mungkin dengan saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, memfasilitasi anak-anak dari segala misalkan semua ke karakter cara belajar mereka seperti itu. Untuk rencana pembelajaran yang khusus sudah dilakukan itu seperti apa? Mungkin mulai dari strategi pembelajaran, model, metode pembelajaran atau yang Nah, ini kebetulan saya sudah pada tahap pembuatan modul nih Pak, mulai persiapan. Ini saya rencanakan nanti saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Dengan nanti strategi pembelajaran mungkin anak-anak dikelompokkan seperti itu. Nah, tahap-tahapnya ini sudah mulai sampai saya pembuatan LKPD juga termasuk akan membuat ini Pak, video pembelajarannya juga. Nah, sudah saya rasa ini sudah mulai persiapan, sudah berapa persen? 80%, hampir selesai untuk persiapan. Kira-kira untuk jadwal observasi panjenengan bisa saya masuk kira-kira kapan? Iya. Nah ini di kelas GIM 2 ya Pak, ini nanti di hari Selasa jam 1 sampai jam 3. Oh iya. Yes, nanti saya akan ke kelas ditulis dan pada waktu itu nanti ya mengalir aja itu. Oh iya Pak. Jadi nanti saya akan melihat proses pembelajaran di kelas ditulis. Untuk dari semua perancangan saya kira sudah melakukan dengan baik. Jadi nanti tinggal SMS saja. Persiapan ini melanjutkan yang kurang-kurang. Jadi percakapan kita hari ini mungkin apa yang ditulis Bapak mungkin perlu masukan atau sampaikan. Ya ini Pak, saya rasa untuk ini persiapannya sudah sampai ke 80% sih Pak. Cuman ya ini ingin membuat media pembelajaran yang kemarin itu mungkin saya mau membuat kayak video pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan ke anak-anak. Mungkin nanti ya seperti yang kemarin Bapak sampaikan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ini nanti akan saya coba terapkan di kelas bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga ini yang kemarin ini Pak, kompetensi sosial emosional. Yang kemarin jenengan juga sudah memberikan praktek baik, mungkin ini akan saya coba terapkan di kelas saya seperti itu nih Bapak. Terima kasih Bu Sulis. Nanti kita ketemu di Selasa. Hari Selasa jam 1 sampai jam 3. Nggih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah.
Belum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mana tetap sudah belajar yang sudah baik. Ya, selesai. Terima kasih Kevin sudah memimpin berdoa teman-temannya. Semoga di awalnya pembelajaran hari ini dengan berdoa kita senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar. Baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak tahu Jihan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tulis absen belajar ya. Ahmad Arfi. Hadir. Aditya Arfi. Hadir. Agustian. Ya, hadir. Ahmad Rafiq. Hadir. Aji. Alvin. Anggit. Oke. Berarti ini yang nggak masuk Aziz Kayu ini ya? Oke. Baik anak-anak, seperti biasanya 15 menit di jam pertama kita literasi. Silakan yang sudah bawa bacaan di rumah silakan dibuka. Kemudian yang belum bawa silakan ambil majalah yang ada di depan. Silakan. Kita mulai literasi 15 menit ya. Ya, yang sudah bawa majalah, sudah bawa bacaan dari rumah, silakan dibuka. Yang belum membawa, silakan. 15 menit untuk literasi. Nah, anak-anak, jangan lupa setelah kalian membaca, buat rangkuman dari apa yang kalian baca hari ini. Oke? Nanti tetap dikumpulkan di lembaran ya. Seperti biasanya, buat rangkuman apa yang kalian baca. Sudah selesai, 15 menit sudah berlalu, silakan dikembalikan. Itu minta waktu sebentar. Kalian ambil tempat duduk serileks mungkin. Boleh kalian bersandar, boleh kalian berduduk tegak, pokoknya ambil serileks mungkin. Tangan boleh di atas paha atau di atas meja. Silakan. Untuk ambil posisi yang paling buat kalian rileks, ya. Kita akan melakukan teknik stop. Serileks mungkin. Jangan disandarkan kepalanya ya di bawah. Serileks mungkin. Oke? Sudah? Ya. Sekarang kalau kalian sudah merasa rileks, coba ambil nafas dalam-dalam. Kemudian hembuskan. Pikirkan kalian dalam kondisi tenang. Pejamkan mata kalian. Pikirkan kalian sedang berada di sebuah gunungan dengan gemericik air. Di sekeliling ada tanaman-tanaman hijau. Coba kalian bayangkan. Tenangkan pikiran kalian. Hilangkan semua permasalahan yang ada di benak kalian. Rasakan kenyamanan itu. Hilangkan semua beban yang ada di pikiran kalian.
Mungkin kalian tadi berangkat sekolah, sempat berangkat sama kakak, sama adik, hilangkan semua beban kalian. Rasakan kenyamanan pikiran ini agar kalian lebih rileks. Ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Rilekskan pikiran kalian. Ambil nafas dalam-dalam, rilekskan pikiran kalian, dan hembuskan perlahan-lahan. Bagaimana pikiran kalian? Apakah lebih rileks dari sebelumnya? Ya, sekarang kalian buka mata kalian. Terima kasih. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa anak-anak? Coba kita sebutkan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Yang pertama apa? Baik. Kemudian kelas. Sekarang kelasnya sudah bersih ya, anak ya. Terus apa? Menghormati. Kemudian apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Apakah masih bisa dijalankan kesepakatan kelas ini? Oke, anak hebat guru TPS. Ya. Coba sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu ingin tahu minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Minggu lalu kita belajar tentang kita sudah belajar tentang campuran. Apa sih campuran itu? Campuran adalah material yang iya, bagus sekali ya, kita kasih applause. Yang pembelajaran minggu lalu, ya, masih ingat semuanya. Baiklah anak-anak, coba perhatikan. Jika kau tak sanggup menahan lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Jadi kalian itu harus semangat ya. Ketika belajar harus semangat karena ini juga untuk masa depan kalian. Seperti itu. Baik. Ada yang tahu ini gambar apa? Orang yang sedang menyaring teh. Ya, orang yang sedang menyaring teh. Kenapa sih teh itu kok disaring? Ayo, ada yang tahu kenapa? Teh kok disaring kenapa? Sebelum kita minum, kita buat teh kenapa kok disaring? Iya, agar ampasnya tidak ikut terminum. Oke, itu adalah tujuan dari penyaringan. Jadi nanti kita hubungkan pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini ya nantinya. Jadi setelah kalian nanti menyimak video, kemudian dari membaca literatur, membaca dari bahan ajar, kalian nanti bisa memahami tentang macam-macam pemisahan campuran. Kemudian kalian juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita nanti. Baik anak-anak, untuk penilaian nanti pada pembelajaran hari ini seperti biasanya Ibu ngasih penilaian tentang pengetahuan, kemudian penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Dari penilaian pengetahuan seperti biasanya Ibu akan kasih pretest dan post test. Pretest di sini nanti untuk mengukur kemampuan kalian seberapa sebelum kalian menerima pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran nanti akan Ibu berikan post test untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini. Kemudian penilaian sikap. Dari penilaian sikap ini nanti kalian kan ada yang namanya kerja kelompok ya. Ada kerja kelompok, kemudian ada presentasi. Dari sini kalian sikap kalian selama mengikuti pembelajaran ada penilaiannya. Dan yang terakhir adalah keterampilan kalian nanti dalam berkomunikasi, mengkomunikasikan
aplikasikan dalam saat presentasi itu menjadi penilaian. Sudah paham ya anak ya? Oke. Sekarang retest, coba dibuka HP-nya semuanya. Ibu kirim ya. Dibuka HP-nya, ibu kirim soal retest. Ini lewat Misis ya. Saya kirim di grup kelas kalian. Silakan dikerjakan 10 menit selesai. Ya. Silakan dikerjakan sekarang. Sudah selesai pretest? Silakan HP-nya dimasukkan kembali anak-anak ya. Terima kasih. Kira-kira bisa mengerjakan pretest? Bisa. Maaf sudah belajar kan ya? Saya punya Bu Sulis sebelum pembelajaran hari ini malam harus sudah dibaca-baca, dibuka-buka dulu. Oke. Silakan semuanya perhatikan ke depan. Itu ada video pembelajaran. Kita simak bersama-sama ya. Lihat video pembelajaran ini. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah campuran, sebentar. Coba kita lihat dulu apa itu campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang didapatkan secara fisika. Pemrosesan murni menuju akan zat-zat campuran dapat dipisahkan secara prinsip campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat khususnya seperti ukuran partikel dan juga. Baik, ini tadi adalah video pembelajaran. Nah, ibu kemarin kan sudah melakukan tes diagnostik ke kalian anak-anak ya. Kalian memilih gaya belajar kalian, ada yang suka visual, ada yang suka auditory, kemudian ada yang suka kinestetik. Sekarang kalian berkumpul sesuai kelompok yang kemarin sudah dibagi. Kelompok visual berkumpul di sebelah sini ya. Kemudian kelompok auditory dan kelompok kinestetik. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya ya. Silakan mejanya berkumpul ini adalah kelompok visual, kelompok auditori, dan ini adalah kelompok kinestetik. Ibu akan bagikan kalian LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Kemudian untuk yang kelompok visual, ibu juga bagikan bahan ajar. Nah, di situ sudah lengkap ya. Ada bahan ajar dan LKPD. Dibuka materi ajarnya ada di situ. Untuk yang kelompok auditory, ibu sudah sediakan. Kalian buka di grup kelas untuk yang auditory. Dibuka video pembelajarannya. Terus kemudian kamu kerjakan LKPD yang sudah ibu bagi. Dikerjakan, dibuka HP-nya untuk yang kelompok auditory. Oke. Nah, untuk yang kelompok kinestetik, nanti kalian mengerjakan soal-soal LKPD yang sudah ibu bagi ini dengan cara melihat materi yang sudah ibu tempel. Ya, bergantian. Kalian nanti boleh bekerja sama. Oke, bisa dikerjakan mulai sekarang. Nah, dan di situ kan sudah jelas ya anak-anak ya, materinya sudah ada. Materi tentang pemisahan campuran. Apa sih sebenarnya pemisahan campuran? Sudah ada di sini ya? Pemisahan campuran? Suatu cara untuk memisahkan campuran dari zat terlarutnya. Oke, pemisahan campuran ada berapa macam anak? Ada pemisahan campuran, ada filtrasi atau penyaringan, kemudian ada juga sentrifikasi. Kemudian itu kalau pemisahan campuran zat padat dari suspensi. Kemudian kedua adalah memisahkan zat padat dari larutan.
penggilingan, ada juga destilasi bertingkat. Kemudian ada ekstraksi dan absorpsi. Kemudian ada juga pemisahan campuran dengan dua jenis padatan. Apa saja macamnya? Pengayaan, kemudian sublimasi dan kristalisasi. Dan yang terakhir itu ada pemisahan campuran dengan cara kromatografi. Kromatografi di sini yaitu didasarkan pada kecepatan zat-zat merambat. Baik, sekarang kalian diskusi bersama kelompok kalian ya anak-anak ya. Ingat, dalam kelompok kalian nanti manfaatkan waktu seefisien mungkin. Kemudian namanya bekerja sama dengan kelompok. Bisa dikerjakan sekarang bersama kelompoknya? Oke, silakan untuk yang auditory bisa melihat materi yang sudah ditempel. Akan bawa LKPD-nya, boleh bergantian ya, teman-teman, silakan. Lihat dari materi. Ya. Nanti gantian ya untuk yang auditory, untuk yang kelompok dari kinestetik, untuk yang kelompok auditory silakan dibuka yang sudah ibu share di grup kalian. Ya. Materinya boleh dikerjakan. Ya, ini yang sudah ibu tempel untuk materi-materinya. Kalian mengerjakan LKPD yang sudah. Boleh, ya, silakan dikerjakan. Untuk yang visual, ada masalah? Ya. Sudah selesai anak-anak mengerjakan ya? Sekarang kita SBK dulu, semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Kita bersama-sama melakukan bentuk kalau ditulis bilang tepuk 1 berarti ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap mulai? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk semangat. Kita masuk ke presentasi. Silakan untuk kelompok visual, dari perwakilan kelompok visual silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan filtrasi atau pemisahan campuran. 1. Memisahkan zat material dari suspensi. Poin A. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah proses pemisahan dari campuran nitrogen yang mengandung cairan dan partikel-partikel padat yang menggunakan media filter yang hanya meloloskan cairan dari penanganan partikel-partikel padat. D. Sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan teknik pemisahan campuran yang terdiri dari senyawa dengan berat jenis berdekatan yang sulit dipisahkan. Ditanyakan di kelompok lain. Ya, ini ada pertanyaan apa tidak dari kelompok lain? Silakan. Ya, ada pertanyaan ini dari kelompok 2. Contohnya campuran air di pasir. Oh iya, memisahkan campuran air dan Pasir. pasir. Kemudian kalau contoh dari sentrifugasi apa? Pemisahan campuran. Pemisahan krim untuk mendapatkan bagian minyak. Iya, pemisahan krim untuk mendapatkan bagian minyak dari kelapa.
Presentasi kalian sudah bagus semuanya dari kelompok auditori, kelompok visual, kelompok kinestetik semua sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Coba hari ini Ibu ingin tahu kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Oh ya Kevin, silakan Kevin disimpulkan pembelajaran hari ini. Permintaan campuran. 1. Misalkan zat padat dari suspensor. A. Filtrasi atau penyaringan. B. Sentrifugasi. 2. Misalkan zat padat dari larutan. A. Penguapan. B. Kristalisasi. B. 3. Misalkan campuran zat air. A. Destilasi atau pendinginan. B. Destilasi bertingkat. C. Ekstraksi. D. Absorpsi. Ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan hari ini kita sudah mempelajari tentang macam-macam pemisahan campuran. Memisahkan zat padat dari suspensi bisa kita lakukan dengan cara apa? Filtrasi atau penyaringan. Kemudian dengan cara sentrifugasi. Kemudian yang kedua, memisahkan zat padat dari larutan dengan cara apa? Penguapan. Kemudian bisa juga dengan kristalisasi. Memisahkan campuran dengan zat cair bisa kita gunakan apa cara? Ya, dengan destilasi, ada destilasi bertingkat, kemudian ada juga dengan ekstraksi dan absorpsi. Oke, termasuk juga untuk pemisahan campuran dari padatan, bisa pengayaan dan sublimasi, kristalisasi juga. Dan yang terakhir adalah kromatografi. Baik anak-anak, di sini nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian akan membuat proyek. Nah, proyeknya apa Bu? Ya, proyeknya nanti kalian membuat alat chamber filter sederhana, alat saring, penyaringan air sederhana. Sudah pernah lihat? Ya, kalau kita melihat ya seperti kolam ikan yang ada di sekolah kita itu kan apa anak-anak? Kadang kan keruh ya, kadang keruh. Bagaimana kita membersihkan dari kolam ikan yang keruh itu? Bisa juga dengan dikuras. Nah, langkah lain kita bisa juga melakukan penyaringan. Tugas kalian nanti adalah membuat proyek pembuatan chamber filter sederhana atau alat penyaring air sederhana. Nah, ini nanti untuk hasilnya, nah hasil produknya kalian melaporkannya boleh menggunakan makalah, boleh ya. Yang suka membuat makalah bisa membuat makalah. Kemudian bisa juga poster, boleh. Hasilnya nanti dibuat dalam bentuk poster. Ada juga untuk video, boleh juga dengan video. Sesuaikan dengan bakat dan minat kalian. Paham anak-anak ya? Nah, untuk langkah-langkahnya, pembuatannya itu sudah ada di LKPD yang sudah Ibu bagi. Nanti kalian bisa membaca langkah-langkahnya. Ini ya, langkah-langkah model project based learning pembuatan chamber filter sederhana. Oke? Kalau misalkan nanti ada kesulitan, boleh tanyakan kesulitan. Baik anak-anak ya? Oke, tugasnya sudah paham? Ya, kerjakannya sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, untuk
Kira-kira nanti kalian menjawab profesi pembelajaran ini. Ibu sudah menuliskan di Padlet. Kalian isi ya nanti. Ibu share lagi di grup kalian. Di aplikasi ini Padlet kalian mengisi. Di situ ada pertanyaan, pengetahuan dan hal baru apa yang dapat kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Apa yang menjadi kendala dalam pembelajaran hari ini? Kemudian apa yang perlu ditingkatkan selama pembelajaran? Apakah yang kamu harapkan untuk pembelajaran selanjutnya setelah mempelajari materi pada hari ini? Kemudian di situ nanti kalian pilih gambar yang mewakili perasaan kalian. Apakah kalian merasa senang, merasa bosan, atau merasa gembira? Seperti itu kalian nanti tuliskan di refleksi. Baik anak-anak? Oke, silakan dikerjakan sekarang untuk refleksi pembelajaran ini. Terima kasih sudah selesai refleksi pembelajaran. Nah, kita akan kembali di minggu depan di hari dan jam yang sama. Minggu depan kita akan mempelajari tentang persamaan reaksi. Ingat, pesannya Bu Sulis, tetap semangat belajarnya ya. Jadi sebelum kalian sekolah, malamnya juga harus belajar. Dibuka-buka dulu materinya. Jadi ya, saya yakin 10 TPM ini anaknya hebat dan luar biasa. Oke. Baiklah anak-anak, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat-sehat ini. Ini perkenalkan Bapak Sidin selaku rekan saya. Ini berganti ke observer ketika saya kondisi. Terima kasih Pak Gemilang untuk perkenalkan saya Muhammad Ibrahim, Pak Sidin. Saya PT Pak Gemilang di Kegiatan Sindayani. Keseharian saya menjadi kepala sekolah di SMK di Satu. Selamat datang Pak Sigit di SMKN 1 Nganjuk. Iya, terima kasih. Monggo Pak Gemilang juga dilanjutkan. Mungkin Pak. Iya. Jadi saya nanti akan menanyakan terkait yang telah dilaksanakan kemarin. Kan pertama kita lakukan pra observasi. Kemarin sudah saya tanyakan seputar apa itu yang mungkin nanti dengan sampaikan di kelas. Terus dari berikutnya kemarin sudah kita lakukan observasi juga di kelas. Jadi setelah itu ini melakukan pasca observasi. Jadi dari hasil observasi kemarin mungkin ada berapa yang bisa tanyakan ke panjenengan terkait observasi kemarin. Dari observasi kemarin bagaimana perasaan Ibu terkait supervisi ya kemarin yang telah kita lakukan? Terima kasih sebelumnya Pak Sumiran. Jadi setelah melakukan observasi kemarin, ada pasca observasi, kemudian observasi, saya merasa lebih lega. Ya, ternyata kita masuk kelas dengan menggunakan persiapan yang lebih, itu ternyata membuat kita lebih pede. Ya, pembelajaran di kelas juga semakin gimana Pak ya, semakin tertata seperti itu. Saya rasa dari kegiatan kemarin sudah saya laksanakan sesuai dengan perencanaan yang saya lakukan. Seperti itu Pak. Jadi sudah sangat siap sekali. Alhamdulillah ternyata ya dengan persiapan seperti itu. Bisa ceritakan kembali yang kemarin apa yang bisa dilakukan ketika pembelajaran di kelas? Iya. Jadi masuk kelas kemarin ada mulai dari pendahuluan ya Pak, mulai dari berdoa, kemudian juga
menyanyikan Indonesia Raya, terus ada absensi, kemudian di sela-sela itu ada literasi. Jadi sebelum pembelajaran biasanya saya 15 menit seperti itu literasi, murid-murid bisa membaca dari selain buku pelajaran gitu, majalah atau mungkin dari mereka sudah bawa dari rumah. Setelah itu meringkas apa yang dibaca hari ini. Nah ini di sini nanti akan menimbulkan minat baca mereka seperti itu. Terus kemudian saya juga yang ingin saya kembangkan kemarin kan ingin mengembangkan KSE seperti kemampuan sosial emosional, nah, dengan menggunakan teknik STOP kemarin juga sudah saya laksanakan. Kemudian kesadaran diri, mengingatkan bagaimana melaksanakan keyakinan kelas itu juga sudah saya laksanakan. Itu mulai dari pendahuluan. Kemudian untuk kegiatan inti dengan review pembelajaran kemarin, kemudian memberikan motivasi anak-anak, terus persepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kemarin kan memahami macam-macam pemisahan campuran. Nah, kebetulan pelajaran IPA sih ya. Kemudian saya sampaikan juga pada teknik penilaian. Teknik penilaian juga ada pre-test, kemudian ada post-test, penilaian sikap seperti itu. Alhamdulillah sudah terlaksanakan. Kemudian juga saya gunakan video pembelajaran. Nah, yang perlu yang saya tingkatkan kemarin adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti yang Pak Sundiran kemarin ini ya praktekkan, saya jadi inginlah bagaimana melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi kemarin adalah pembelajaran diferensi konten dan proses. Ya, nah di sela-sela pembelajaran itu juga ada ice breaking seperti itu. Terus di akhir penutup kegiatan pembelajaran mulai ada penguatan materi, kemudian ada post test, dan terakhir ada refleksi pembelajaran serta motivasi untuk anak-anak. Saya kira itu kemarin sudah saya laksanakan di tahap observasi waktu itu Bapak observasi seperti itu Pak. Itu kemarin juga sudah saya lihat. Jadi ada juga proses kita sudah disampaikan juga dan diferensiasi produknya juga sudah ada. Jadi secara umum dari pembelajaran yang khusus dilaksanakan di kelas itu sudah sangat ideal menurut saya. Untuk mungkin dari segi kekurangan saya kira itu ada. Jadi memang sudah terencana dengan baik. Betul Pak, memang kalau kita masuk kelas dengan perencanaan, mungkin kalau tidak ada observasi seperti ini ya paling masuk kelas seperti itu. Kalau ternyata dengan perencanaan kita menyusun apa yang perlu dipersiapkan dulu, ternyata lebih gampang seperti itu. Untuk refleksi dan tindak lanjut yang kedepannya ini akan terus dilakukan. Ya. Ini Pak, untuk refleksi pembelajaran mungkin ini yang perlu saya tingkatkan itu seperti kayak pembuatan media-media pembelajaran yang menarik seperti itu. Karena kadang kalau saya ngajar jam IPAS nih, jam IPAS kalau pelajaran IPAS apalagi nanti di jam terakhir seperti itu anak-anak kalau pelajaran itu monoton seperti itu kan bosan anak-anak. Nah, saya pengen bagaimana saya bisa belajar lagi membuat media-media pembelajaran interaktif seperti itu yang nantinya bisa saya berikan ke anak-anak biar lebih menarik lah dalam pembelajaran saya seperti itu. Jadi saya harus belajar lagi, belajar membuat media-media yang lebih menarik seperti itu. Sangat bagus sekali, sulit mungkin nanti bisa saya untuk kedepannya dari hasil tidak lanjut yang sulit dilakukan. Itu sangat bagus sekali, sulit terkait media pembelajaran yang menarik untuk siswa, apalagi kalau pas sesi-sesi terakhir itu kan biasanya siswa itu wis ngantuk, atau mungkin sudah bosan. Jadi mungkin untuk pas observasi yang kita ini cukup sekian. Terima kasih. Mungkin kita akan bertemu di lain sini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.